Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Depi dengan NIM 052094283. Saya dari UPBJJ UT Bogor, Prodi Administrasi Negara. Saya di sini akan menjawab tugas 2 administrasi perkantoran, yaitu dampak efisiensi terhadap sektor pendidikan. Efisiensi anggaran atau budget efisiensi mengacu pada optimalisasi penggunaan dana yang dialokasikan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan biaya seminimal mungkin dan tanpa pemborosan. Ini bukan sekadar memotong anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk mengoptimalkan pengeluaran negara demi pembangunan yang lebih efektif. Namun, seperti kebijakan ekonomi lainnya, langkah ini memiliki dampak yang signifikan terutama di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Efisiensi ini yang dilakukan dengan pemotongan anggaran di beberapa sektor memunculkan pro dan kontra, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak secara langsung. Efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan dapat memberikan dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif, tergantung pada cara implementasinya. Berikut analisis dampaknya. Dampak positif efisiensi anggaran pada pendidikan. Yang pertama, peningkatan akses pendidikan. Dana yang dihemat dari program tidak prioritas, misalnya pembangunan gedung mewah, dapat dialihkan untuk memperluas akses pendidikan seperti membangun sekolah di daerah terpencil, memberikan beasiswa atau subsidi bagi siswa yang kurang mampu. Kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Alokasi anggaran lebih fokus pada peningkatan kualitas seperti pelatihan guru untuk metode pembelajaran modern, penyediaan alat peraga, buku atau teknologi digital seperti e-learning. Ketiga, pengurangan ketimpangan. Efisiensi memungkinkan retribusi anggaran di daerah tertinggal atau sekolah yang kurang terlayani, contohnya program dana BOS, bantuan operasional sekolah yang tepat sasaran. Yang keempat, inovasi pendidikan. Efisiensi mendorong penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya operasional seperti platform pembelajaran daring atau online yang terjangkau. Sistem manajemen sekolah berbasis digital untuk mengurangi biaya administrasi. Dan yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan ketat anggaran pendidikan mengurangi kebocoran dana seperti korupsi atau penyalahgunaan proyek. Dampak negatif jika efisiensi salah diterapkan. Penurunan kualitas layanan. Jika efisiensi hanya dipahami sebagai potongan anggaran, dampaknya bisa guru honorer digaji rendah atau kurang tersertifikasi, fasilitas sekolah tidak memadai seperti laboratorium atau perpustakaan, beban kerja bertambah, pengurangan staf atau anggaran operasional bisa meningkatkan beban guru dan tenaga kependidikan. Contohnya guru mengajar banyak mata pelajaran sekaligus karena minim tenaga. Yang ketiga, kesenjangan teknologi. Penerapan teknologi tanpa persiapan, misalnya e-learning, bisa memperlebar gap atau sekolah di kota dan desa yang minim infrastruktur internet. Yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat. Jika efisiensi dilakukan tanpa melibatkan komunitas, program pendidikan bisa tidak sesuai kebutuhan lokal. Bagaimana solusi untuk memaksimalkan dampak positif? Yang pertama, prioritasnya program berdampak tinggi, alokasi dana ke program yang terbukti meningkatkan hasil belajar seperti pendidikan guru atau training pedagogi, nutrisi siswa atau program makan sekolah. Yang kedua, evaluasi berbasis data. Gunakan data kinerja sekolah dan kebutuhan siswa untuk menentukan alokasi anggaran. Yang ketiga, kolaborasi dengan swasta atau CSO, kemitraan dengan perusahaan atau LSM untuk menandai program pendidikan tanpa membebani APBN atau APBD. Yang keempat, teknologi yang inklusif, kombinasi efisiensi dengan pemerataan akses teknologi seperti menyediakan subsidi internet untuk sekolah marginal. Yang kelima, transparansi partisipasi. Libatkan guru atau orang tua dan siswa dalam perencanaan anggaran untuk memastikan efisiensi tidak mengorbankan hak pendidikan. Contoh nyata efisiensi yang berhasil adalah program Sekolah Penggerak di Indonesia mengoptimalkan anggaran untuk pelatihan guru dan kurikulum berbasis kompetensi, bukan fisik sekolah. Atau e-learning platform seperti Ruang Guru atau Genius, mengurangi biaya tambahan les privat dengan menyediakan konten terjangkau.
Jadi kesimpulan efisiensi anggaran di sektor pendidikan adalah isu kompleks yang memerlukan pertimbangan yang cermat. Meskipun dapat mendorong akuntabilitas dan alokasi sumber daya yang lebih baik, pemotongan anggaran yang tidak tepat sasaran dapat merusak kualitas pendidikan. Kunci keberhasilan adalah menemukan keseimbangan antara penghemat biaya dan peningkatan hasil belajar siswa, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Efisiensi anggaran di sektor pendidikan akan berdampak positif jika fokus pada peningkatan kualitas bukan sekedar penghemat, dilakukan secara transparan dan melibatkan pemangku kepentingan, diimbangkan dengan pemerataan akses dan infrastruktur pendukung. Jika tidak efisiensi, justru berisiko memperburuk ketimpangan dan menurunkan mutu pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.